Kerja di kantoran mungkin pendapatannya lebih stabil kali ya. Cuma balik lagi mungkin pressure-nya kan beda. Untungnya apa ya, teman-temanku itu yang di Candu 5 orang ini kan emang udah tahu ya. Jadi kayak kita saling kita menguatkan. Ternyata kan kita berlima ternyata punya lukanya masing-masing gitu loh. Kita cuma cuma manusia, cuma bisa berikhtiar, berencana. Ternyata kan hasilnya kita nggak tahu kemana. Dari yang keluargaku dulunya cemara, ternyata tiba-tiba. Sebelumnya aku di salah satu instansi pemerintahan, cuma karyawannya udah tetap gitu. Cuma ya itu tadi udah 4 tahun lebih ngerasanya kok gini terus, kayak aku tuh ngerasa kalau gini-gini terus aku kayaknya nggak bisa deh, kayak aku tuh pengen gali apa sih yang bakatku lagi, pengen apa sih yang bikin aku berkembang lagi gitu. Kalau aku cuma mikir gini, kalau aku kerjanya di gini terus, aku kan maunya rencananya kalau nanti misalnya nikah, aku tuh pengennya udah shuttle nih sama bisnis-bisnis yang kecil-kecil aja, tapi aku bisa ngehandle dari rumah gitu. Iya, udah resign, habis itu kepikiran apa ya yang aku suka, ternyata coba bikin open tripan gitu. Terus aku ngajak teman-temanku yang seumpamanya aku nggak paham di bidang itu, kayak keuangan, terus operasional. Akhirnya ngerekrut teman-teman itu, ayo bikin yuk. Ya udah pertama kali open trip ke Pacitan. Ternyata kok alhamdulillah berangkat, maksudnya banyak nih. Oh ternyata bisa ya. Terus akhirnya dari situ sih, ya udahlah bismillah lah, kita patenin aja bikin ini gitu. Jadi orang tua siapa sih yang nggak bangga ya anaknya kerja di pemerintahan, udah lama juga, maksudnya stabil lah ya dari secara keuangan. Cuma itu tadi kayak aku ngotot banget itu sama bunda sih, karena orang tua cewekku itu memang nggak kasihan kan, kok harus keluar, kenapa? Itu kan bisnis kamu itu kan masih hitungannya ngerintis, belum tahu hasilnya gitu. Enggak lah, bismillah. Ya alhamdulillahnya orang tuaku itu dua-duanya memang di background wirausaha juga. Jadinya ya udah kalau kamu sudah yakin, tapi nanti resiko kamu tanggung sendiri ya, karena kan cari kerja susah gitu. Ya udahlah bismillah, aku kan tipe yang nekat ya orangnya ya. Melaku dulu, nanti hasilnya nantilah dipikir nanti, kalaupun emang nggak berhasil ya kita mikir lagi nih usaha apa lagi nih gitu. Kalau dari pihak papa sih, kalau usaha memang nggak bisa kamu jalan keduanya, memang harus ada yang dikorbanin. Kamu mau resign atau gimana? Ya udahlah Pak, aku resign. Ya sudah, berarti kalau kamu resign ya fokus di usaha aja gitu. Ya agak shock ya. Nekat ya. Soalnya itu tadi aku maunya mumpung masih muda juga, terus aku juga belum punya pasangan, jadi kayaknya aku bisa nih struggle sendiri dulu nih gitu. Tapi aku sebelum resign cuma gini, aku harus biasa ya kita kayak tanggungan-tanggungan apa nih yang belum dikerjaan itu aku selesaiin dulu. Udah selesai semua, ya udah akhirnya aku ngajuin surat pengunduran diri. Ya kaget dong juga orang kantor, kok tiba-tiba banget. Terus yakin tader kayak gitu-gitu sih pasti ada ya orang-orang. Gue kerja susah loh, yakin tau. Yakin wis, bismillah gitu. Ngerintis itu awal mulanya sih pasti kalau budget sih enggak ya. Karena memang kalau budget itu kalau klien masuk kita baru DP-DP. Nah tapi struggle-nya itu nyari destinasi. Habis itu survei lapangan, itu kan harus ke sana langsung ya. Mungkin ngeluarin uangnya ya awal-awal itu aja sih, kayak kita harus survei. Jadi kayak ke Pacitan, aku ya harus ke Pacitan gitu, harus survei. Iya, harus sama orang lokalnya, gimana cara dapat kapal, terus elf gitu sih Dek. Tapi kalau sama ngerekrut temen, jadi aku harus tahu nih yang cocok sama aku, habis itu yang istilahnya ada potensi nih di bidang ini gitu. Karena kan usaha itu kalau partner kita nggak cocok kan nggak lama ya gitu. Itu sih struggle-nya, cuma paling ya awal-awal itu
branding kepercayaan sih. Karena kan travel baru, habis itu gimana caranya kita nyari klien, ngeyakinin klien gitu. Nah itu privilege aku kerja di pemerintahan. Alhamdulillahnya itu awal banget itu dapat yang open trip Pacitan. Habis itu aku alhamdulillah dikasih kepercayaan lewat relasi itu megang satu company Polrestabes. Itu langsung dari situ sih akhirnya canda ini alhamdulillah dipercaya gitu di orang-orang karena udah megang Polrestabes berarti trusted gitu sih, alhamdulillahnya gitu. Jadi dari awal Januari aku ngerintis itu aku baru dapat klien itu April. Habis itu April berhenti kan, aku dapat lagi yang Polrestabes itu Agustus. Habis dari situ baru alhamdulillah pelan-pelan door to door juga ngasih proposal ke sekolah-sekolah. Habis itu ke teman-teman yang baru kayak nawarin. Yang penting nggak usah malu aja sih. Kebetulan ya itu sih, penting berani. Terus ya itu tadi aku kalau nggak berani kayaknya nggak bakalan dapet klien. Akhirnya orang-orang yang sekiranya punya potensi jadi klienku aku nawarin. Karena kan aku nggak ngandelin sosial media juga ya Dek. Nggak ada minat di bidang konten kreator. Habis itu jarang buka Instagram juga. Akhirnya aku marketingku memang lebih ke door to door tadi. Jadi jatuhnya kayak nanam nama. Nah nanam itu kan nggak langsung kita hari itu dapat klien ya. Jadi kliennya itu kadang dari 6 bulan yang aku kenal dulu, baru Mbak aku mau ngetrip ke sini bisa? Untuk kantor ini, oh bisa. Padahal aku nanamnya udah kiranya 4 bulan yang lalu ketemu dia, 6 bulan yang lalu. Dari situ sih. Ini sih, kalau ditipu alhamdulillah belum pernah dan jangan ya dia. Kalau rewel pasti ya, kayak jenuhnya itu kadang dukanya itu di jenuh sih. Kan kita pelaku usaha travel ini kan pasti sering handle klien yang berbagai macam kan. Nah kalau lagi rewel itu rasanya kalau mau marah ini klien kita ya kan, akhirnya kayak sabar jangan, oh iya ibu gimana. Akhirnya dari situ kita belajar untuk mengatasi masalah di lapangan sih, sama jenuh di kitanya sendiri. Karena kayak misalnya contoh kayak di Bromo itu kan saking seringnya hampir tiap minggu kan. Karena itu kan open trip ya kalau Bromo. Jadi kadang juga ada private trip. Nah saking kayak kita kadang bosen itu kayak kamu aja lah yang berangkat kayak sama teman-teman gitu. Nggak kamu aja Jadi kayak lempar-lempar karena kita udah jenuh kayak ke Bromo lagi. Mungkin kalau orang 1 kali 2 kali enak. Lama-lama kan jenuh ya. Akhirnya kemana lagi ya gitu, akhirnya iya cari destinasi baru biar nggak jenuh. Sama kalau kita udah jenuh banget kayak ya udahlah nggak ngambil trip dulu, libur yuk gitu. Apalagi kalau udah long weekend itu kan Bromo tuh macetnya masya Allah ya, kayak bener-bener macet parah banget. Jadi kayak nanti dulu deh, kayak long weekend kemarin itu cuma ngambil sekali doang. Iya, kayaknya aku enggak. Susah nyari jeep, susah nyari armada, terus belum macet. Kayaknya enggak usah lah. Teman-teman juga, ya apa, enggak usah deh gitu. Kalau paling murah mungkin ya Malang. Kalau Malang kan aku ngejualnya rafting ya, rafting di Pujon. Itu paling murah sih. Itu 250. Iya untuk 1 orang, cuma tetap ada minimalnya. Jadi kita ada minimal misalnya 6 orang sekali keberangkatan gitu. Jadi harganya menyesuaikan klien. Kalau company itu beda lagi. Marginnya lebih mahal karena kan kualitasnya juga kita naikin ya. Yang paling mahal belum, itu susah sekali itu. Paling mahal sih aku baru ngambil sekali doang, itu Labuan Bajo. Tapi aku nggak berangkat, jadi aku ngasih ke temanku ya di Labuan Bajo. Cuma untuk handle dari Surabayanya aku, gitu. Itu kebetulan satu keluarga, itu 7 orang, sama 1 anak kecil, berarti 8 orang ya. Itu mereka dari Medan.
Tapi karena mereka transitnya di Surabaya, akhirnya ngambilnya start dari Surabaya. Jadi itu benar-benar handle dari tiket pesawat dari Surabaya ke sana. Kayak handle-nya dari situ sih. Itu yang paling mahal sih. Berapa tuh sampai di angka berapa tuh? Karena kan itu benar-benar kayak dari tiket pesawat semua itu totalnya sih kemarin hampir 25-an. Cuma kan untungnya buat kita kan juga nggak itu kan. Maksudnya nggak sebanyak itu karena kan harus bagi sama orang yang di Labuan Bajonya. Gitu. Kadang juga ada yang langsung nipu di tempatnya langsung gitu. Contoh kayak kapan hari honeymoon trip dari Jakarta, orang Kemenkumham honeymoon ke Banyuwangi. Tapi mereka langsung ketemu di Banyuwangi. Itu juga bisa. Tergantung request klien sih. Kira kita menyesuaikan aja harganya. Ribetnya biasanya kalau penginapan, makan. Paling ribet menurutku tuh makan. Karena kan nyari resto yang cocok, terus harganya cocok, enak itu agak gambling ya. Cuma kalau udah survei sih, alhamdulillah, dapet nih. Kalau ini penuh ada ini gitu. Yang rasanya mungkin canda-candu ini udah bisa ditinggal. Habis itu udah bisa dihandle dari belakang. Jadi ada teman-teman yang jalan aja, tour leader freelance ya. Bukan, namanya kalau kita di tour leader freelance. Jadi kita kayak udah punya tour leader freelance-nya. Jadinya kayak udah bisa ditinggal dan kayak ngehandle di tempatnya juga udah enak karena udah kontakannya kan udah punya nih. Akhirnya muncullah ide lagi. Apalagi ya yang orang-orang butuh nih jasa. Biar nggak ngeluarin budget hitungannya ya, modal itu nggak perlu. Akhirnya temanku yang di Depok, Bang Zaki itu, Kak Der, kita bikin usaha yuk. Loh, usaha apa nih? Gitu. Akhirnya aku rencana bikin Grab Moment gini-gini tentang fotografer, jasa. Nah kalau di Surabaya aku minta tolong kamu yang handle. Oh gitu. Oke, ya udah. Akhirnya kebentuklah Grab Moment. Tapi Grab Moment ini baru banget. Baru awal bulan Januari kemarin. Tapi sudah jalan? Alhamdulillah sudah. Sudah di Surabaya udah 2 kali. F&B itu aku masih belum kepikiran. Cuma rencananya pengennya sih ya nasi-nasi penyet biasa aja sih di pinggir jalan atau angkringan. Atau mungkin kedai kopi kecil-kecilan. Pengen kayak di Jogja. Yang di Jogja itu kan banyak kan kedai-kedai kopi tapi nggak perlu bangunan gitu loh. Jadi di daerah Kaliurang itu ada, dia bener-bener di depannya pabrik, terus bangun tenda doang, tapi jadi kedai kopi gitu. Tapi bukan angkringan, tapi kedai kopi. Jadi kayak menarik nih ya gitu. Cuma kalau passion kopi kan nggak ada, jadi mungkin ya kita bakalan nyari tim nih gitu. Karena emang nggak bisa diem. Habis itu momen Ramadan itu kan setahun sekali ya. Akhirnya emang kalau jualan es segar gitu, sop buah atau apa itu memang setiap puasa. Jadi itu emang udah paten. Karena ya itu tadi melihat peluang. Ada peluang diambil. Karena momen Ramadan itu kan momen setahun sekali, terus habis itu orang-orang pasti butuh yang segar-segar dan minuman-minuman yang kayak es kuut, sop buah, es teler kayak gitu-gitu kan kayaknya cuma di puasaan ya yang banyak orang jualan. Akhirnya nyoba peruntungan lah di situ. Ternyata alhamdulillah tiap tahun alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis terus ya alhamdulillah ya. Akhirnya dari situ kayaknya tiap tahun sih. Deket dari sini di Pandugo biasanya. Karena kayak bosen aja sih. Kayak apalagi ya. Dulu aja apa aja aku jual. Kalau orang kantor tahu mungkin aku jual apa aja. Open PO nasi gila. Habis itu aku open PO ketan durian. Habis itu misalnya temanku ngejualin apa, aku ngambil, terus aku jual lagi. Jual minyak goreng kan pasti lagi sulit-sulitnya. Tapi aku dapat suppliernya, aku jual lah di kantor. Kalau itu kayaknya dari SMA deh. Emang dari SMA kayak pengennya jualan. Tapi emang seriusnya itu di umur-umur 25 ke atas ya. Karena kayak peluang nih. Maksudnya kayak lumayan jualan buah. Kayak gitu sih, Dek. Kayak modalnya udah ada insya Allah gitu ya. Iya, maksudnya
jual barang yang udah pasti insya Allah laku gitu. Karena kayak buah, terus habis itu makanan itu kan orang pasti butuh ya, gitu sih. Jadi dari aku kecil memang orang tua dua-duanya memang udah wirausaha. Jadi dari situ kayak, oh enak ya, maksudnya fleksibel di waktu sama anak-anaknya. Habis itu dari segi keuangan alhamdulillah stabil. Akhirnya kayaknya enak gitu. Cuma namanya juga orang tua ya, ngerasa kayak usaha itu nggak bisa maksudnya nggak enak. Jadi kamu harus jadi orang yang kerja kantoran, terutama ibu ya. Iya gitu. Cuma ternyata genetiknya turun ke aku. Aku pengennya kerja nggak ikut orang, karena kayak ngerasa 6 tahun 7 tahun setelah lulus kuliah ikut orang kayaknya udah cukup deh. Karena dari kerja itu alhamdulillah kan kita juga upgrade diri ya. Terutama kayak aku kerja di sebelumnya, aku upgrade di public speaking. Habis itu multitasking. Jadi kayak di kondisi lapangan kalau ada masalah cepet nih mikirnya harus ngapain gitu. Itu tadi sih. Mungkin karena dari kecil udah lihat orang tua bener-bener struggle-nya parah sih memang. Usaha ini nggak jalan, usaha lain. Usaha ini nggak jalan, usaha lain. Karena itu tadi aku sempat tanya papaku, "Pak, kenapa nggak kerja di sini, nggak ngelamar di sini?" Kita kan sebagai anak pengen ya orang tua kita kayak kerja kantoran nih. Kita kan namanya anak kecil kayak lihat teman-teman kita yang orang tuanya kerja kantoran, punya jabatan ya kan. Kok papa nggak mau kayak gitu? Papa nggak mau ikut orang gitu sih jawabannya. Karena papa maunya sukses lewat usaha sendiri gitu. Cuma kalau adik-adikku memang bukan tipe yang usaha juga. Karena usaha itu enak banget sih menurutku. Kayak kita ngelakuinnya seneng. Karena kan hasilnya juga buat kita. Kalau sedangkan kalau kita kerja ikut orang kan kita kerja capek-capek bener digaji, tapi profitnya kan buat yang punya usaha ini. Iya benar. Jadi aku pas masih kerja biar uangnya, maksudnya mikirnya muter kali ya. Bukanlah aku franchise ST Solo. Habis itu ternyata udah stuck ST Solo-nya, kayak memang nggak bisa fokus karena kita kan pakai orang. Nah kalau kita pakai orang itu kan kita nggak tahu kan kondisi lapangan gimana. Jadi ternyata omsetnya juga makin lama makin turun. Terjun bebas, akhirnya kayak aku mundur. Habis itu aku resign. Habis itu aku nyoba lagi. Tapi dari kantor. Berarti pas lagi ruginya? Iya. Habis itu aku resign. Habis itu aku coba lagi lah, tapi lewat brandingan nama sendiri. Namanya ST Kampung. Ternyata nggak profit, berarti aku nggak cocok nih di usaha ini. Makanya akhirnya selesai mikir apa ya yang aku seneng, dan insya Allah aku seneng banget nih jalannya. Akhirnya ketemulah ini Canda Candu itu. Namanya usaha kalau nggak rugi kita nggak tahu hasilnya gitu sih. Kalau keuntungan itu kalau di usaha kan kita gambling ya. Kita maksudnya untungnya mungkin kadang ada trip, kadang enggak ya kan. Akhirnya stuck kan keuntungannya, pendapatannya ya. Turun banget. Contoh kayak misalnya bulan depan puasa, itu kan otomatis nggak punya trip kita. Makanya saya jualan es. gitu sih. Kalau kerja di kantoran mungkin pendapatannya lebih stabil kali ya. Cuma balik lagi mungkin pressure-nya kan beda. Kalau pressure yang di usaha kita sendiri, kita ngejalaninnya bismillah, bisa-bisa bismillah aja lah dulu gitu. Cuma kalau yang pressure di kantoran kan mungkin kita mikirnya kok kerja gini banget sih, capek banget. Pasti kan banyak ngedumelnya ya. Gitu sih. Kalau kantoran itu lebih stabil, kalau di usaha gambling. Kalau lagi untung, masya Allah untungnya. Tapi kalau pas lagi ada momen kita ada kerugian, ya kita harus nomboi. Gitu. Dari 2023 sampai sekarang sih, kalau keuntungan mungkin ya 2 digit lah, Dik. Maksudnya omset bersih dan belum dibagi rata, belum dibagi sama teman-teman ya, sama tim ya. Tapi kan kita alhamdulillahnya timku ini solid banget. Jadi kayak kita jalan dulu, nanti hasilnya nanti terakhir.
Cuma tetap kalau misalnya kita berangkat tetap ada uang jalan sih. Ya bismillah, semoga kedepannya tetap konsisten, istiqomah. Terus habis itu tetap sesuai sama syariat. Habis itu ya tetap bertahan lah, dan pada akhirnya membuahkan hasil yang maksimal dan bisa bermanfaat untuk sekitar. Keluargaku kan pas aku lagi ngerintis-ngerintisnya ternyata ternyata kan orang tua aku pisah. Itu sih yang bikin mungkin usaha ini juga mungkin kan Allah maunya aku nggak lari-lari ke hal-hal yang buruk ya. Jadinya mungkin jadi tempat pelarianku juga gitu sih. Itu sih hal yang paling terendah di kehidupanku sih gitu. Wih, tiba-tiba banget gitu ya. Tapi ya namanya juga kan keluarga juga titipan ya. Jadi ya udah, akhirnya aku berdamai. Akhirnya mungkin caranya Allah juga ya aku terjun ke bisnis ini, karena sambil berdamai, habis itu ke tempat-tempat yang memang ya kan kayak misalnya ke alamnya Allah lah ya. Jadinya sambil tadabur, sambil kayak muhasabah juga, jadi nggak terlalu dipikirin juga gitu sih. Untungnya teman-temanku itu yang di Canda Candu 5 orang ini kan emang udah tahu ya. Jadi kayak kita saling kita menguatkan. Ternyata kan kita berlima ternyata punya lukanya masing-masing gitu loh. Jadi kayak karena ini juga ya mungkin kita dijadiin satu tim, karena satu sama lain saling menguatkan gitu. Jadi alhamdulillahnya sih akhirnya berdamai aja sih sampai saat ini. Ya itu tadi kehidupannya kita nggak ada yang tahu ya. Mungkin setahun 2 tahun ke depan juga nggak ada yang tahu gimana ya kan. Kita ketemunya kebetulan di komunitas relawan. Mungkin karena itu kali ya. Dan dari awal aku bentuk tim, aku udah ngetekenin bahwa nggak boleh ngomong di belakang. Kalau memang kamu punya pendapat, kamu punya unek-unek tentang trip, tentang tim, langsung ngomong di depan. Ya mungkin karena itu ya. Jadi setiap ketemu, kita kan rutin ya meeting tiap Jumat. Mesti ngomong, kalau misalnya aku ada salah, ya ngomong, Mbak Dar, wingi kemarin lo tripnya gini, sampean bisa nggak misalnya trip ke depan mungkin dikurangin apanya. Oh ya udah, kayak temen-temenku juga gitu aku, misalnya Za, hargamu ngawur banget kemarin itu, gitu diterima gitu. Yo Kak, maaf yo. Lain kali yo wis tak ini, yo besok-besok nggak boleh gitu lagi, nanti kita rugi lah gitu terus, capek soalnya kalau TL plus driver gitu, kasihan gitu. Oh iya, terus kayak misalnya siapa lagi alhamdulillahnya saling terbuka sih, kuncinya di situ, komunikasi sih. Jadi habis meeting udah ya tutup ya, bisa yuk bahas kehidupan gitu. Jadi akhirnya dari situ sih, dan alhamdulillah kan teman-teman yang berlima ini orang-orang yang baik dan memang termasuk yang religius juga. Jadinya banyak nasihat-nasihat satu sama lain, kayak ngasih tahu kayak pokoknya dunia ini kan cuma titipan, jadi nggak boleh misalnya kayak kamu ngerasa Allah aku nggak sayang sama kamu kayak gitu sih. Terus kan mungkin ada satu orang namanya Mas Rangga. Beliau kan memang lebih tua dari kita berempat ya, jadinya lebih ngayomi sih, karena beliau juga sudah berkeluarga, jadi kayak ngasih wejangan kayak nanti kalau nikah gini gitu, jadi jangan sampai lah kejadian yang buruk-buruk gitu. Aku kan sering karena ngaji di BYF ini kali ya, nggak tahu ya, maksudnya mungkin kalau aku nggak masuk BYF kan aku mungkin bakalan terpuruk ya. Cuma ternyata kan aku ikut nombar, terus aku cerita sama Ustazah Astri, yang bikin pikiran terbuka itu tadi, karena semua ini titipan. Jadi aku kayak ya udah yang terbaik gitu. Setiap sholat cuma bilang ya Allah yang terbaik aja lah.
ya udahlah gitu. Aku kan juga bukan tipe orang yang suka curhat ya ke orang-orang. Jadi aku paling cuma curhat pas misalnya kayak sholat nangis, malam nangis gitu ya. Pas posisi yang kemarin-kemarin ya, akhirnya beraniin diri curhat sama Ustazah Astri. Ternyata itu bikin terbuka sih, kayak oh iya ya, cuma dunia. Ya udahlah, toh kita kan nggak tahu ke depannya gimana. Mungkin Allah lagi nyiapin hadiah yang bagus gitu. Cuma itu sih, kayak yakinin diri sendiri kayak Allah ngelakuin itu bukan karena Allah nggak sayang, tapi mau nguatin aku lagi gitu. Mungkin ya itu tadi, Allah justru sayangnya Allah kayak aku diterjunin di travel ya. Jadi aku ketemu orang banyak, habis itu ngelatih diriku buat sabar lagi. Habis itu aku jenuh sama misalnya kehidupanku, tiba-tiba dikasih Allah berangkat ke Bali atau ke Lombok atau kemana gitu ya. Jadi kayak ya Allah, ya alhamdulillah gitu. Meskipun kita nge-handle tamu, tapi kan ada free time kan buat kita juga. Jadinya dari situ kayak aku mungkin kalau nggak resign, aku nggak ngerasain ini gitu. Rata-rata kayak ibu-ibu kan, kalau bawa ibu-ibu tuh paling seru sih. Karena paling heboh ya, karena kayak kita ngerasa sama ibu kita sendiri ya. Jadi kayak orang tuanya di mana, terus orang tuaku di sini loh, kok beda tempat? Iya bu, ini pisah. Wah Lando, wis nggak usah dipikir, rasain aja yo. Sempet yang kayak kemarin itu, aku dapat klien baik banget, kayak company ke Jogja. Aku baru sekali dalam hidup, maksudnya kayak baru ini sih travel ini, aku dapet yang bener-bener kliennya itu nice banget, baik banget, bapak-bapaknya, mbak-mbaknya, ibunya, bener-bener mengayomi satu sama lain. Kayak kita kan handle tamu, kita kan makan terakhir ya kalau kita ya, itu enggak, ayo makan, ngapain ngurusin kita makan, kita udah gede-gede kok diurusin. Iya, harus ikut makan bareng, habis itu kemana-mana, ayo bareng aja jalan-jalannya gitu. Kayak habis itu sampai di titik di Malioboro-nya itu kayak Mbak ini ya, dikasih amplop gitu, kayak loh apa ini, udah buat jajan di Malioboro. Kayak loh kan udah, maksudnya kita kan fee kita kan udah termasuk dari paketnya mbak-mbak sama bapak-bapak. Oh enggak, ini dari kita kok gitu. Kayak ya Allah baik banget gitu sih. Kalau kita cuma diem di diri di rumah, mungkin kita nggak bisa ngelihat pandangan orang lain gitu sih. Karena orang itu, maksudnya gini, kalau kita berpikir positif, kalau orang ngomong apa gitu ya, kita ngambil hikmahnya gitu. Oh iya ya, kok nggak kepikiran gitu. Sempet kayak pas mau resign itu juga motor hilang, ya kan. Jadi kayak kok mau resign ada aja nih gitu ya, rugi motor hilang gitu kan. Sampai teman kantorku, awakmu motor hilang kok gak kupu blas gitu. Maksudnya nggak panik sama sekali, kok santai banget. Ya aku tadi mikir lagi kayak, ya ngapain aku, maksudnya panik, toh motor itu juga pertama nggak balik ya, ke situ yang kedua ya gimana, titipan juga. Akhirnya itu tadi sih kayak ya udahlah, kan emang bukan punyaku kali ya, bukan rezekiku gitu sih. Iya harus legowo, karena kan kita emang di dunia ini kan nggak bawa apa-apa ya dia. Jadi ya apa yang hilang termasuk mungkin keluarga, ya udah. Yang penting kan bisa berdamai, bisa nerima. Mungkin emang lukanya belum kayak sembuhnya nggak cepet ya. Cuma kan tadi itu ya selama kita yakin sama Allah, sama berdamai aja sih sama keadaan, ya insya Allah lah baik-baik aja sih. Alhamdulillah. Pengennya memang nanti kalau udah nikah tuh benar-benar jadi ibu rumah tangga, di rumah aja, nggak mau kerja. Kan faktor pisah kan karena sama-sama kerja ya. Karena kerjanya udah beda, akhirnya kan komunikasinya kan nggak baik ya. Terus pas COVID kan emang ekonomi kan lagi diuji. Jadi dari situ sih ngerasain kayak harus settle nih. Habis itu nggak mau kerja, karena kalau kerja nanti waktu sama berkurang, takut. Iya, ketakutan tadi itu sih. Maunya jadi yang kayak meskipun nggak kerja tapi ada penghasilan yang masuk. Jadi kayak sewaktu-waktu ada kejadian kayak gini,
aku punya tabungan nih buat backup gitu sih. Iya, bisa fokus ke keluarga. Iya, bener-bener. Pengennya bener-bener fokus ke keluarga. Ya makanya kan sekarang lagi sering-sering kayak ikut kajian parenting atau apa, karena kayak aku ngerasa aku ini kan dari anak yang keluarganya punya luka ya, Jadinya nggak mau nanti pas nikah masih punya luka itu gitu loh. Karena kan maunya sembuh dulu gitu ya gitu. Begitu. kita cuma apa ya, cuma manusia, cuma bisa berikhtiar, berencana. Ternyata kan hasilnya kita nggak tahu gimana. Dari yang keluargaku dulunya cemara, ternyata tiba-tiba pisah, itu kan hal yang ini ya, maksudnya bikin kaget. Cuma ya gimana lagi ya kan? Ya mungkin buat diri sendiri mungkin harus tetap kuat, ikhtiar. Habis itu apalagi ya? Ya percaya aja sih sama skenario Allah, gitu aja. Kamu bikin aku nangis.